Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, seorang mantan wakil presiden yang bernama Yusuf Kalla memberikan statement yang sungguh mengecewakan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Di dalam statementnya dia pada saat dia mengisi di dalam sebuah acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia 50% dikuasai oleh keturunan Cina, yang mana keturunan Cina hanya 4,5% dari jumlah seluruh penduduk, seluruh keturunan yang ada di Republik ini. Dengan mengatakan jumlah keturunan Cina 4,5% tetapi menguasai 50% perekonomian Indonesia, saya ingin bertanya kepada Bapak Yusuf Kalla, dari mana Anda dapat data 4,5% adalah keturunan Cina? Sedangkan pada sensus penduduk tahun 2010, di situ jelas tertulis bahwa keturunan Cina adalah 1,2%. Dan sensus itu pun tidak bisa membuktikan secara absolut angka tersebut karena pendekatan metode yang digunakan tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah keturunan Cina, itu keturunan Jawa, itu keturunan Sunda. Semua berdasarkan perkiraan. Ditambah lagi Anda mengatakan bahwa dari 4,5% ini menguasai perekonomian. Apakah Anda tidak bisa melihat bahwa ternyata masih banyak orang keturunan Cina yang menjadi tukang becak, keturunan Cina yang menjadi pemulung, keturunan Cina yang menjadi buruh kasar, yang dimana mereka adalah golongan rakyat Indonesia dengan ekonomi yang kurang beruntung. Apakah Anda mau menghilangkan ini semua dan Anda akan membangkitkan semangat motivasi untuk orang-orang lain di depan Anda dengan mengatakan secara general 4,5% adalah orang kaya menguasai 50%, menghilangkan data sesungguhnya? Masih banyak orang-orang keturunan Cina yang berada di garis ekonomi yang kurang beruntung. Dan itu pun adalah kewajiban negara, kewajiban kita semua, kewajiban Anda juga. Di mana Anda termasuk orang kaya, Anda memiliki 8 usaha besar, Anda memiliki smelter di Sulawesi. Anda termasuk orang kaya yang juga berkewajiban bagaimana Anda mengembangkan negara ini, memajukan negara ini, memajukan ekonominya, memajukan pengetahuannya dengan sumber daya yang Anda miliki, bukan dengan memecah belah dengan mengatakan keturunan dan agama dan lain sebagainya. Seorang tokoh nasional 2 kali menjabat wakil presiden, ternyata pemikiran Anda terlalu cepat, terlalu sempit. Mohon maaf jika harus saya berkata seperti itu. Semoga apa yang saya katakan ini adalah salah, dan semoga Anda memang seorang keturunan Makassar yang berjiwa nasionalis. Dengan mengatakan kita pribumi, Kalla dengan mengatakan suku kata kita dan mereka keturunan Cina, Yusuf Kalla sudah membuat perbedaan. Yusuf Kalla sudah membuat jurang pemisah antar sesama warga negara Indonesia. Di situ Yusuf Kalla mengatakan orang-orang kita pribumi, dengan mereka keturunan Cina. Saya sengaja tidak memakai kata-kata keturunan Tionghoa, tidak perlu. Saya ingin tunjukkan kepada Yusuf Kalla, keturunan Cina itu siapa. Tidak perlu diperhalus dengan kata-kata yang sedemikian rupa tetapi munafik dan busuk hatinya. Keturunan Cina di Indonesia sudah ada sejak lama. Bahkan di dalam pergolakannya kemerdekaan Republik Indonesia, keturunan Cina juga ikut andil. Dalam BPUPKI, Sumpah Pemuda, ada keturunan Cina. Bahkan rumah yang digunakan Sumpah Pemuda pun milik keturunan Cina. Rengas Dengklok, di mana Bapak Insinyur Soekarno diungsikan pada saat menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia, itu pun milik keturunan Cina. Kenapa mereka mau? Mereka mau menyerahkan karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang Indonesia.
Mereka mengakui negara ini sebagai tumpah darahnya, negara ini sebagai ibu pertiwi di mana dia akan hidup, lahir, hidup, dan mati di sini. Tetapi Yusuf Kala mulai membuat kotak-kotak kembali. Pribumi, non-pribumi mulai dia gaungkan menjelang pemilu tahun 2024 ini. Saya ingin mengajak Bapak Yusuf Kala sebagai orang Indonesia untuk melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah arti kata dari pribumi itu? Di situ tertulis penduduk asli. Kalau di situ tertulis penduduk asli, saya dilahirkan di Jawa, maka saya adalah penduduk asli Jawa. Dan Yusuf Kala bukan penduduk asli Jawa. Yusuf Kala adalah penduduk atau keturunan Makassar. Apakah kita akan buat perbedaan ini? Apakah kita akan mempertajam pertentangan ini? Jangan bilang saya keturunan Cina, bukan orang Indonesia. Saya orang Indonesia asli, keturunan Cina. Yusuf Kala orang Indonesia asli, keturunan dari Makassar. Ada lagi di Kalimantan, orang Indonesia asli, keturunan Dayak. Ada orang Indonesia asli, keturunan Sunda, keturunan Batak, keturunan Madura, keturunan Bugis, keturunan Bali. Apakah kita akan dipecah-pecah sesuai dengan keturunan kita masing-masing? Dan apakah kita akan bawa negara kita pada saat nanti Pilpres tahun 2024, isu ini akan kembali diangkat sebagai ganti politik identitas yang sudah ditolak oleh rakyat? Politik identitas suatu agama yang sudah jelas menghancurkan, sudah jelas memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita pada saat pilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Di mana Anies Baswedan menggunakan atau merestui organisasi radikal dan intoleransi, menggunakan isu agama sampai menolak sesama agama, sampai menolak sesama iman untuk disolatkan. Saya tidak mengerti apakah kebenaran Islam seperti itu. Karena Islam yang berkumpul bersama-sama dengan saya tidak pernah ada perbedaan, tidak pernah membedakan. Yang membedakan kami adalah acara atau ritual kami beragama. Tetapi sesama manusia, sesama rakyat Indonesia, kami tidak beda. Apakah hal itu mau kita legalkan? Dan apakah itu akan kita teruskan? Mau sampai kapan bangsa ini berdebat pribumi, non-pribumi, muslim, non-muslim, mayoritas, minoritas, sedangkan kita harus berjalan, kita harus menyongsong masa depan untuk membangun negara ini, untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang maju, yang memiliki jati dirinya, yang jelas bahwa kita adalah Indonesia yang tidak bisa lagi dijajah oleh bangsa asing, tidak bisa lagi dihabisin kekayaan alam kita, yang tidak bisa lagi kita dibodohkan oleh teknologi yang kita tidak miliki. Tetapi kita harus berkembang dan kita harus menguasai negara kita. Marilah pada tahun 2024 jangan lagi kita berbicara atau kita membawa politik identitas yang berbau sara. Sebuah politik memang memiliki identitas. Seperti halnya saya pun juga memiliki identitas. Dengan dibuktikan dari kartu tanda penduduk yang bertuliskan warga negara Indonesia, identitas saya. Seperti itulah nanti politik identitas, silahkan. Identitas partai politik Anda, identitas partai politik di mana Anda berada, Indonesia. Anda ingin menjuruskan kemana kampanye Anda, itulah identitas yang harus Anda angkat. Bukan identitas suatu agama, bukan identitas suatu suku, ras, yang akhirnya bisa membuat pertentangan, perpecahan, pertengkaran di antara anak bangsa yang ada di Republik ini.
Satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Yusuf Kalla, yang memang mau tidak mau kita harus mengakui keberadaan mereka. Kita mau tidak mau kita harus mengakui kiprah mereka, bahwa mereka pun ikut turut membantu berkembangnya republik ini. Masih ingat apa yang namanya Institut Teknologi Bandung, ITB, didirikan oleh seorang yang bernama Phua Keng He. Di situ dia mengumpulkan dana sekitar ratusan ribu gulden yang tidak bisa diberikan oleh Belanda yang pada waktu itu menjajah Indonesia untuk mewujudkan sebuah sekolah. Dan ternyata dari sekolah itu dihasilkan seorang yang begitu luar biasa besarnya, yang diakui di seluruh dunia. Dialah proklamator kita, Insinyur Soekarno. Setelah itu ITB harus diboyong ke Yogyakarta dengan nama Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Dari situlah lahirlah apa yang namanya Universitas Gadjah Mada. Apakah kita akan menghilangkan kiprah orang-orang keturunan Cina ini untuk bangsa ini? Apakah kita akan melupakan sejarah? Ingat pesan dari Bapak Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Di bidang kesehatan, kita pun mengerti banyak rumah sakit yang dibangun yang oleh keturunan-keturunan Cina ini. Salah satunya di Semarang ada Tionghoa Iwan yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Telogorejo, sebuah rumah sakit besar di kota Semarang. Di Jakarta ada rumah sakit bernama Sumber Waras. Dan saat ini juga masih ada keturunan Cina yang berkeliling untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan. Ingat dokter kapal yang bernama Li Darmawan. Kita tidak bisa melupakan kiprah dari anak-anak bangsa ini. Mereka semua bukan orang Cina. Mereka semua bukan orang asing. Mereka semua adalah orang Indonesia keturunan Cina. Dan identitas mereka sama dengan kita, warga negara Indonesia apapun keturunanmu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan lagi kita mau dibodohi. Apa agamamu, apa sukumu, pri, non-pri, mayoritas, minoritas, marilah kita bersama-sama saling berpegangan tangan, bergandengan tangan, bahwa Indonesia adalah satu, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah satu, tidak bisa dipecahkan menjadi Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Ini adalah satu kesatuan, di mana di situ menyatakan bahwa kita memang berbeda, tetapi kita adalah satu, Indonesia. Salam Opidantos.